Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fatmita Giana, mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah kelas A tahun 2020, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Daden Fatah Palembang, dalam mata kuliah Manajemen Pers Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Imron Supriyadi M.Hum. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Yang kedua, kita akan membahas tentang unsur-unsur penting dalam kegiatan manajemen. Yang ketiga, kita akan membahas tentang alasan mengapa harus ada manajemen. Dan yang terakhir adalah fungsi-fungsi manajemen. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Manajemen. Ketika mendengar kata ini, barangkali sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena manajemen identik dengan kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan, organisasi, dan juga badan usaha. Jadi, sebenarnya apa itu manajemen? Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan, baik itu oleh individu maupun kelompok. Manajemen perlu dilakukan untuk mencapai segala tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Jadi, yang dimaksud dengan ilmu manajemen adalah suatu cara atau kemampuan seseorang dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada agar segala tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yakni manajemen. Kata ini memiliki arti seni mengatur dan melaksanakan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata manage, yang artinya adalah mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Selain pengertian secara etimologi, pengertian manajemen juga dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu yang pertama Mary Parker Follett, mengatakan bahwa pengertian manajemen adalah sebagai suatu seni, yang mana tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Yang kedua, menurut George Robert Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semua tindakan tersebut dilakukan untuk menentukan dan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Yang ketiga, menurut Ricky Webb Griffin, manajemen adalah proses perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Yang keempat, menurut Lawrence A. Apley, mengemukakan manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu. Yang kelima, menurut Hillman, manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melakukan pengawasan agar tujuan dapat tercapai secara bersama. Dari beberapa pendapat para ahli mengenai ilmu manajemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Setelah membahas tentang pengertian manajemen, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur penting dalam manajemen atau yang sering juga disebut dengan 6M. Jadi, 6M adalah man, money, material, machine, method, dan market. Yang pertama, man atau manusia adalah faktor terpenting dalam sebuah manajemen. Mengapa demikian? Karena manusialah yang akan menjadi subjek atau pelaku sekaligus bisa menjadi objek dalam manajemen untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, maka sebuah pekerjaan tidak akan pernah bisa berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat. Unsur yang kedua, yakni money atau uang. Menurut Bapak Imron Supriyadi M.Hum, unsur yang kedua adalah duit, yakni doa, usaha, iman, dan takwa. Menurutnya, duit sangat diperlukan dalam manajemen, baik duit dalam arti sebenarnya atau duit sebagai akronim yakni doa, usaha, iman, dan takwa. Sebab, dalam manajemen supaya berjalan dengan baik, kita sangat mustahil tanpa melibatkan Tuhan melalui doa. Setelah berdoa, dalam manajemen juga perlu yang namanya usaha, karena doa tanpa usaha adalah sia-sia. Kemudian, kita juga perlu iman atau percaya bahwa segala yang kita lakukan atau kerjakan, semuanya tentu akan kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah takwa, karena manajemen yang akan berjalan dengan baik adalah yang berjalan sesuai dengan harapan tanpa ada saling merugikan.
Yang ketiga adalah material atau bahan. Dalam sebuah proses mencapai tujuan, memiliki persediaan bahan baku sangatlah dibutuhkan. Karena jika bahan baku tidak tersedia untuk menjalankan proses usaha, maka proses tersebut tentu akan terhambat, entah dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Selain itu, dalam manajemen juga harus menyediakan material yang berkualitas agar tujuan manajemen akan mudah tercapai. Yang keempat, mesin. Unsur ini menjadi pendukung dalam proses pencapaian tujuan, karena dengan adanya mesin maka dapat mempercepat dan juga mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, metode. Metode merupakan sebuah cara dalam manajemen yang gunanya untuk mempermudah dalam mencapai tujuan yang efisien. Metode dibentuk dan disusun untuk dilaksanakan oleh sumber daya manusia atau man agar segala proses berjalan lancar. Yang keenam, market atau pasar. Konsumen atau target pasar adalah unsur penting, karena tanpa pemasaran, barang atau hasil produksi tidak akan laku terjual. Agar dapat menguasai segmentasi pasar, sumber daya manusia dalam kegiatan ini harus memiliki strategi pemasaran yang andal agar dapat bersaing dengan kompetitor baik dari segi harga maupun kualitas. Baiklah, materi yang selanjutnya, mengapa harus ada manajemen? Hadirnya manajemen dalam sebuah sistem menjadi hal yang penting, sebab satu sistem di organisasi jika tanpa manajemen, maka dipastikan lembaga itu tidak akan berjalan dengan baik. Dengan tata kelola yang baik, akan memperjelas tugas masing-masing divisi atau bagian dari tingkat paling bawah sampai paling atas sekalipun, sehingga tujuan organisasi dan tujuan individu dalam organisasi pun dapat tercapai. Pembahasan kita yang terakhir yakni fungsi-fungsi manajemen. Apa saja fungsi manajemen itu? Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah rangkaian proses penetapan tujuan organisasi, menyusun strategi yang dibutuhkan, dan juga menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Fungsi yang kedua, yakni pengorganisasian atau organizing, adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan agar dapat mengatur berbagai sumber daya manusia atau sumber daya lainnya. Yang ketiga adalah penempatan atau staffing, adalah proses menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, tujuan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Fungsi yang keempat, yakni pengarahan atau commanding, adalah tindakan yang dilakukan dengan memberikan tugas, membimbing, dan memberikan motivasi kepada sumber daya manusia yang ada agar bisa bekerja secara efektif dan efisien. Fungsi yang kelima, yakni controlling atau pengawasan. Controlling merupakan sebuah proses menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Nah, teman-teman, demikian pemaparan materi tentang manajemen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.